Oke, selanjutnya sini ya, sampai uncertain. Oke. Di sini tadi kan kita bilang mikroalga, sekarang makroalga. Contohnya rumput laut. Yang sini produksinya udah komersial lah selama beberapa abad ya, abad kebelakangan ini, dan ada sekitar 1,8 ke 10,6, saya nggak tahu T ini apa, ton atau apa, rumput laut diproduksi secara komersial di berbagai belahan dunia. Sampai detik ini produksi tahunan dari mikroalga terhitung ya sampai 1/100 ya, 1/100 dari jumlah komersil dari rumput laut yang basisnya adalah per tahun. Jadi mikroalga itu 1/100 dari jumlah rumput laut yang ini. Jadi nggak akan mengganggu ya, kecil ya posisinya karena kan ukurannya uniseluler ya. Dimana produksi mikroalga yang secara komersial produksinya itu dia baru stabil beberapa 40 tahun yang lalu untuk menghasilkan fitokimia. Apa aja? Beta karotin, astantin, zeastantin, dan ini buat ke arah obat-obatan, makanan untuk aplikasi merikultur, dan juga suplemen makanan kesehatan ya. Ini baru diaplikasikan. Jadi kan tadi ngomongin cuma lipid ya, sekarang sudah bisa menjadi sebuah produk yang lebih bagus. Kalau di sini ada beta karotin, astantin, ini ke arah antioksidan berarti. Ya, ke arah sana. Dan di sini dia katakan juga ekonomik ya. Kelayakan ekonomi dari produksi biomasa alga ini dengan nilai komoditasnya terbilang rendah ya untuk menghasilkan biofuel, dan itu pun masih belum pasti ya. Kita lihat dulu ya di sini. Lalu di sini ada perbaikan signifikan ya di berbagai di berbagai teknologi utama ya, yang melibatkan di sini kita ada pemilihan strain. Lalu yang mana sih kultivasi yang terbaik? Lalu juga kita memaintain dari spesies yang kita pilih di pengoperasian kolam. Lalu ada pemanenan, ekstraksi minyaknya yang dibutuhkan untuk kelanjutan ya. Kelanjutan nilai ekonomik dari produksi biofuel dengan basis alga. Lalu di sini ada kemajuan yang cukup besar itu ya, udah dibuat sekitar 6 tahun yang lalu untuk mengembangkan dan mengkomersialkan unsur-unsur yang hilang dari rantai produksi biofuel alga. Nah, di sini ada inovasi berupa dewatering, teknologi dewatering alga. Ya. Lalu juga ekstraksi basah dan juga teknologi konversi minyak. Jadi di sini itu dia fasenya masih demonstrasi atau uji coba kita katakan. Mengapa? Memang saat di tahun itu untuk memproduksi sebuah lipid, bahkan sampai sekarang teknologinya masih dikembangkan. Masanya begini, begitu dimasukkan ke lab, dicek, dia punya potensi 50% nih memiliki minyak. Begitu diekstrak, hasilnya tidak menuju ke sana, berarti ada metode atau alat yang belum mumpun untuk mengambil sebanyak itu. Kalau kita katakan seperti inilah ya, yang gampang, kayak kita mau ngasilin air dari apel.
pakai alat yang seperti apa sih agar air yang di dalam apel itu bisa kita ambil semua? Ada beberapa orang yang melakukan masuk ke dalam apelnya dimasukin ke freezer sampai dia kayak lunak, itu bisa dipres dengan otomatis ya. Tapi hal itu kan berarti punya metode yang dibekuin dulu ya, tidak bisa langsung diproses arti kata. Sampai akhirnya keluar teknologi yang sekarang, apa tuh namanya, apel dipotong-potong, terus ketika dimasukkan ke dalam sebuah food processing, limbah padatannya ke kanan, airnya di sebelah kiri. Ini yang sudah terjadi, walaupun di ampas itu masih ada sejumlah air yang melekat di dalam ampas tersebut ya, jadi masih menunggu selanjutnya tentang untuk mengekstrak minyak yang dimiliki mereka untuk menghasilkan di sini hasil yang lebih tinggi, nilai ekonomi ya tetap ke arah sini. Jadi ya, dan pengembangan teknologi ini yang akan meningkatkan nilai. Nah, di sini ada keterbatasan ekonomi major yang dapat menangani ya hal tersebut dalam bentuk pendek, yaitu pengintegrasian produksi biofuel dengan cara perlakuan air limbah untuk menyediakan ekonomi tambahan dan juga keuntungan secara lingkungan. Mereka ambil ke arah sini. Jadi bisa jadi minyaknya tidak banyak dimiliki oleh mikroalga, mungkin nutriennya kurang nih ya. Karena waktu itu kan nutriennya cukup mahal ya, dan tidak boleh kena sinar matahari yang zaman saya itu. Dan kalau nggak salah sih 100 mili 100.000 kalau nggak salah waktu itu. Jadi yang mahal itu pupuknya ya, yang mahal itu pupuknya dibandingkan itu saat itu ya. Lalu sinergi dengan produksi bioalga. Jadi penanganan dengan kita pakai limbah itu jadi bisa dibilang apa ya bahasanya di sini ya, murah lah ya. Soalnya kan pakai limbah ya, limbah kan nggak dibuang ya, orang juga nggak pengen ya dipakai mereka. Terus juga prosesnya lebih mudah dibandingkan dengan sistem konvensional dari penanganan limbah, dan sistem alga ini itu memiliki sekitar 50% konsumsi energinya lebih rendah dibandingkan kalau kamu pakai penanganan mekanikal. Arti kata limbah yang awalnya kan sebelum dibuang itu kan harus ditangani dulu agar ketika mau dibuang ke lingkungan itu sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh oleh pemerintah setempat di sana. Nah, jadi sebelum mereka jadi terbantu. Oh, saya mah nggak usah Bentar ya. Lanjut ya. Jadi tadi sampai di mana? Oh, ini ya. Kan limbah itu sebelum dibuang ke lapangan pasti diberikan perlakuan dulu agar kandungan yang mau kita buang di dalam limbah itu sudah memenuhi kode etik lah ya. Misalkan harusnya berapa ppm untuk zat ini. Nah, karena limbah itu dibutuhkan untuk hidupnya si alga, jadi nggak perlu uji dulu atau penambahan treatment sebelum mereka dibuang ke lingkungan. Nah, ini yang cukup membantu buangan limbah tersebut. Tapi di sini belum terjelaskan limbah yang seperti apa. Nah, silakan pertanyaan selanjutnya itu pabrik mana aja yang limbahnya sudah bisa dipakai untuk hidupnya mikroalga, dan dari limbah yang dibuang untuk hidupnya mikroalga itu apa sih yang dimiliki mereka sehingga itu cocok. Kan nggak semua limbah bisa dipakai ya. Oke, selanjutnya di sini ya tentang wastewater-nya ya, ke arah sini. Nah, ini produksi biofuel mikroalga. Di sini faktor utamanya adalah
eh, penyediaan air dan nutrisi ya. Tadi kan bisa air asin, bisa limbah. Ya, nutrisinya dari mana? Kita mau mainin dari limbah tadi dikatakan. Nah, di sini makanya yang dapat keduanya ya, air dan nutrien itu didapatkan dari limbah, dia katakan di sini. Ini Borowitska ini, wah lama banget ya dia neliti ya, dari zaman saya mau itu tahun 88 sampai 98 ya si Borowitska ini, umum sekali orang ini ya. Terus di sini dia pakai sistem kolam untuk mikroalga yang udah dikembangkan 1950. Aduh gila ya, tahun 1950 kita masih sibuk dengan kemerdekaan mungkin ya di sini ya, orang sudah sibuk dengan teknologi di sini ya. Dan di sini untuk apa? Untuk penanganan air limbah perkotaan ya. Nah, di sini juga ada pencapaian ya, terus berlangsung untuk menyediakan starting point ya, starting point untuk perkembangan agar biaya tadi itu efisien ya untuk produksi biofuel. At least di sini 70% dari biaya penanganan dari limbah tersebut dapat diatributkan ya, diatributkan ke secondary atau tertiary treatment ya. Dan di sini juga butuh apa? Biaya energi dari transfer oksigen ke treatment secondary biological sama kimia yang dibutuhkan. Kalau biological itu di secondary, untuk kimianya ada di tertiary ya. Ini untuk pengolahan air limbah. Jadi kalau di sana itu ternyata pengolahan air limbah itu ada 3 tahap ya. Tahap yang pertama mungkin dia secara mekanis, yang kedua dia butuh secara biologi, yang ketiga dia pakai tersier, pakai bahan kimia. Nah, jadi harapannya pengolahan limbah kota yang tadi ada sampai lapisan 3 lapis itu kalau kita kita alihkan perannya, itu bisa mengurangi biaya penanganan limbah ya. Nah, di sini ada si peneliti dari Universitas California Berkeley, di sini sama koleganya mengembangkan sebuah parameter desain dari teknik untuk fundamentalnya, dan di sini tergambar bahwa proses biological basic ya, dari remediasi itu punya potensi yang tinggi ya dalam bentuk kolam. Terus mikroskopik dari alga itu dapat terkonvert ya, sekitar 2% dari total energi solar menjadi total biomasa alga. Itu itu fotosintesis terus ya. Fotosintesis yang digenerate dari oksigen yang dikonsumsi oleh populasi bakteri itu mendekomposisi ya limbah, mendekomposisi komponen organik dari limbah menjadi sebuah nutrien, dan di sini adanya melibatkan CO2. Nah, walaupun dari secondary dan tertiary treatment tadi itu ada hal visible ya secara ekonomi yang kurang lebih di region yang kita bilang hangat di sini ya, daerah kita mungkin ya, dan juga beberapa ample land rusak apa gimana nih, daerah yang luas di sini ya, dengan daerah yang hangat dan luas. Ini ada beberapa dari kolam alga yang bentuknya untuk perkotaan ya. Di sini itu kita akan mencoba adanya pengontrolan komposisi spesies, dan juga di sini ada pengontrolan dari proses pemanenan biomasa. Jadi yang awalnya tadi mungkin ada di kolam air asin, ini mau mereka bawa ke daerah kota sama mereka tuh ya. Oke, di sini. Nah, 2 dari masalah tersebut ya di awal tahun udah diinvestigasi
bahwa di sini ada penanganan ya, atau mempertahankan populasi alga dalam kita treatment secara kolam. Lalu pemanenan alga yang posisinya di sini kita maunya adalah efisien dan ekonomis. Nah, di sini ada dia pakai kolam terbuka ya, dia buatkan budidaya kolam terbuka untuk semua variasi dari spesies ya yang ada di kolam, maupun di sini mereka mau majorkan pakai kolam yang alami maupun danau yang alami. Mereka mau buat ke arah sana. Nah, pada waktu tertentu dapat terjadi perubahan besar nih ya dalam dominasi alga, seperti dari alga hijau, mana alga hijau? Ini dia menjadi cyanobacteria. Yang di sini cyanobacteria punya potensi beracun ya di sini ya. Kalau dia taruh di kolam nih ya. Lalu di situ juga dapat terjadi keruntuhan struktur. Ya, keruntuhan struktur di sini jadi mendadak rame ya, mendadak komunitas fitoplankton di sini. Nah, ini yang apa namanya? Sorry. Runtuh komposisi ini karena adanya di sini ada predator ya, zooplankton di sini ya. Lalu di sini juga ada kematian mendadak dari komunitas fitoplankton atau di sini alga boom ya. Jadi kayak mendadak banyak mekar di sini bahasanya. Dan diperkirakan dari beberapa fakta yang ada di sana bahwa di sini dia termasuk cahaya itu tidak mencukupi kebutuhan fotosintesis, nutrisinya terbatas, dan juga di sini ada picovirus. Nah, ini saya nggak tahu ini apa maksudnya ada picovirus ya. Nah, terus di sini juga ada penuaan. Ya, ada penuaan dari alga, lalu ada mungkin di sini ada fotoinhibisi, jadi penghambatan fotosintesis dari cyanobacteria yang mengandung gas. Karena cyanobacteria di sini tadi dikatakan bersifat racun. Jadi kan mereka nyoba nih, ya kan? Nyoba pakai kolam terbuka, yaudah kolam alami deh sama danau alami yang memang udah ada, mereka coba di sana. Ternyata di situ malah berubah ya, yang tadinya alga jadi cyanobacteria yang punya potensi racun, terus tiba-tiba di situ jadinya kolaps di sini strukturnya, terus malah jadi daerah yang dihunting oleh zooplankton, terus ada kematian fitoplankton di sini, jadi apa ya, malah nggak terkontrol gitu ya. Jadi tidak bisa dibiarkan begitu saja di daerah yang alami, kita bilang. Berarti ini harus dibuat secara buatan, harus di maintenance atau dikontrol. Jadi di sini ada monokultur alga ya, yang terbuka ini berhasil ya, itu terbatas, yang berhasil itu terbatas di sejumlah kecil spesies yang dapat mentolerir ekstrimnya pH atau salinity ya. Dan di sini ketika tadi yang tolerir pH dan salinity, yang menghalangi adanya invasi dari mikroba pesaing dan pemangsa yang tidak diinginkan. Dan di situ kolam yang terbuka menaklukkan kolam terbuka yang tidak tertutup. Jadi ini ada beberapa hal yang terjadi. Nah, disinilah muncul istilah bioreaktor. Di sini nih mulai muncul istilah bioreaktor. Kalau reaktornya bahan kimia, ya reaktor. Reaktor itu kan tempat melangsungkan proses yang inti kalau kita bilang reaksi kimia. Tapi karena dia melibatkan benda hidup dikatakan bio lah kita bilangnya, bioreaktor. Nah, di sini dibuatlah bioreaktornya tertutup. Untuk apa? Ngurangin beberapa permasalahan. Yang permasalahannya apa aja di sini? Yang itu adalah monokultur. Lalu ada permasalahan predator di sini ya, saling mangsa. Tetapi biaya dari hal tersebut ya kembali lagi ya, ada permasalahan karena yang awalnya ini juga masih uji coba, sehingga peralatannya kurang mendukung, tenaga kerjanya juga nggak banyak. Sedangkan produksi dari produk ini akan memiliki potensi nilai yang tinggi.
Lalu di sini juga ada hambatan lainnya ya dari ini secara ekonomi, yaitu strain. Strain yang kita inginkan pasti adalah mikroalga memiliki hasil potensi minyak yang tinggi, disesuaikan dengan lingkungan lokal di sini ya, pengembangan sistem produksinya ya, dan juga manajemen sumber daya khusus dan setidaknya dalam jangka pendek. Lalu mereka ada menggabungkan kultur alga dengan memitigasi masalah lingkungan dan koproduksi senyawa yang bernilai tinggi. Jadi tidak bisa secara mudah kita taruh saja begitu di alam terbuka, tetap harus dikontrol. Kolamnya tidak bisa terbuka, harus ditutup posisinya di sini agar kita bisa mengkondisikan lingkungan reaktor kita, karena dari luar itu akan masuk kondisi-kondisinya kalau kita tidak menutup reaktor kita, sehingga mengakibatkan tumbuh kembang dari alga itu tidak optimal ya. Belum dianomin tuh, kayaknya udah. Elusi. Nah, di sini ya. Nah, ada kebutuhan nutrisi yang minimal ya untuk pertumbuhan alga. Itu diperkirakan ya. Diperkirakan dari rumus molekulnya bahwa alga C itu 0,48. Ini kebutuhan nutrisinya ya. Dia pakai formulanya ini. Hidrogennya 1,83, nitrogen, fosfor itu lewat si grup belar. Lalu di sini ada komposisi kimia dari air limbah kota dan ini yakin. Sebentar, mana dia? Air limbah kota. Komposisi dari ini dan limbah harian ya. Limbah harian kayak cuci piring segala macam itu limbah harian ya. Nah, kok ini diary-nya sana? Mama. Biasanya itu lebih sedikit jumlah N-nya dibandingkan fosfornya, dan itu relatif terhadap biomasa alga, arti kata spesies mana yang kamu hadapin. Nah, meskipun CO2 itu membatasi pertumbuhan alga di kolam, ya oksidasinya tingkat tinggi di sini. Walaupun kita butuh CO2 yang banyak, meskipun si alga itu tumbuh membutuhkan CO2, bukan mengartikan kita memberikan CO2 itu secara berlebih. Nah, inilah tantangannya. Satu, kita tidak tahu dia butuh karbon berapa, hidrogen berapa, fosfor berapa, hidrogen berapa. Lalu kita juga tidak tahu sebenarnya dia butuh makan berapa. Kayak saya ngasih makan ke Reza, saya nggak tahu Reza tuh kayak apa rupanya, saya kasih apa, ini orang suka apa enggak ya. Kadang kan kalau ya ini percaya nggak percaya ya silakan saja ya, namanya benda hidup itu macam-macam. Kadang ternyata ada moody, butuh musik, butuh ke mall segala macam, dan ya nggak ngerti dia saat itu ya. Karena running ini kalau yang saya sekedar share, runningnya tuh 7 hari nonstop. Kalau dia mati di pertengahan hari, yang ulang lagi dari awal. Tanda dia hidup dan mati itu adalah warnanya semakin hijau atau tidak ya. Di hari keempat dia mulai pucat, saya juga ngulang lagi ya kayak mana ini ya. Nggak ngerti deh ya saat itu, saya mutar musik atau apa, besoknya hijau kembali hidup, dan ya ini nggak tahu ya. Jadi menangani benda hidup kalau riset ya siap-siap, karena nggak tahu keinginan dia apa. Bisa jadi dia bosen dengan makanan itu, dia butuh sesuatu yang lain ya. Ternyata ya sama kayak kamu lah, maksudnya hari ini makan nasi gitu kan ya, sama ikan, besok ikan setiap hari ikan ya, lama-lama juga mungkin ya ogah dengan ikan ya kita katakan. Mungkin di sini ya ada beberapa hal-hal yang kayak tadi kan makanan dia CO2, tapi meskipun dia makan CO2 itu harus dibatasi juga. Nah, ketika CO2 ditambahkan ya, nitrogennya biasanya akan membatasi pertumbuhan alga di air limbah kota. Jadi
CO2 akan mengganggu si nitrogen. Ya, mau limbah air kota maupun pertanian. Lalu ada keterbatasan nitrogen, itu telah lama diketahui karena dia akan memicu sintesis dari lipid pada beberapa spesies alga. Jadi nggak semua dia nggak nyebut ya alga yang mana ini. Ya, dia langsung meja saja ya beberapa alga, spesies alga dia katakan itu. Dan dalam berbagai mikroalga ada penurunan kadar nitrogen ataupun fosfor yang membatasi pertumbuhan. Terjadinya peningkatan yang cepat dalam kandungan lipid. Jadi tidak tahu yang mana yang begitu kita tambahin CO2 yang mana harus kita turunkan. Ini risetnya jadinya. Ya. Dan mekanisme yang terlibat dalam pemicu N ini yang cukup sulit dipahami. Ya, disinilah tantangannya. Jadi banyak orang yang bolak-balik riset juga belum tentu dapat hasil yang optimal. Jadi bisa saja dalam satu riset nih sama-sama pakai jenis alga yang sama, tapi lokasi Anda membudidayanya berbeda, maka akan terjadi hal yang berbeda pula. Padahal mungkin formulanya sama. Ya. Nah, ini. Meskipun baru-baru ini ada proteomik ya yang komparatif dan transkriptome ya, analisis transkriptome di sini dari siapa nih? Kalau dikenalnya Isosiris galbana ya, Isosiris galbana ini telah menguak ya sejumlah varietas dari protein dan juga transkrip. Di sini dia terlibat di berbagai jalur lipid, karbohidrat, asam amino, energi dan juga metabolisme dari pigmen. Ya, ada fotosintesis, translasi protein, respons stresnya, dan pembalasan pada galur yang dikenai pembatasan nitrogen. Nah, ini udah mulai ke arah siapa yang mau dipercepat, siapa yang mau diperlambat ya. Nah, sebagian besar sebagian besar dari siapa sih nih? Alga yang berminyak ya. Alga yang berminyak itu non-motil. Saya nggak tahu non-motil ini apa. Bergerak maksudnya mungkin ya. Mereka tuh dianggap menghasilkan lipid ya sebagai kompensator daya ampung. Jadi kalau dia ngapung berarti dia makin banyak minyak, diindikatorkan seperti itu. Dan di situ dia akan memposisikan di bagian ideal kolom air selama siklus dia terang maupun gelap fotosintesis. Dan sebagai mekanisme bertahan ya sini ya, mekanisme bertahan hidup untuk melawan melawan penipisan pasokan dari nutrien, mereka mencoba memproduksi lebih tinggi level lipidnya ya, jadi untuk menghasilkan itu dan membawa mereka ada di permukaan. Jadi mereka untuk bertahan hidup, untuk dekat dengan cahaya matahari ya, mereka akan produksikan lipid. Bisa juga ya mereka membuat ini ya, spekulasi bahasanya seperti itu ya. Jadi dia biar bisa muncul ke permukaan dia pakai gaya densitas di sini ya. Dia hasilin lipid besar, terus mereka akan mengapung di permukaan dan mereka akan terbawa oleh angin di sini ya. Dimana angin ini ya memberikan nutrien ya. Di sini bahasanya ke arah sana nih ya. Hebat juga maksudnya dia bisa ngomong seperti itu ya. Dengan harapan bukan anginnya ya, mereka dibawa oleh angin terus pindah ke lingkungan yang ternyata lebih kaya oleh nutrisi. Mereka backwish mungkin ya, cepet dong angin tiup saya gitu ya. Dan mereka berpindah ke lokasi yang lebih bagus seperti itu. Oke, nah wawasan ini akan mendukung konsep kultur semi-kontinu.
Nah, mulai muncul bahasa teknik kimia batch, semi-continue, dan continue dengan 2 fase pengolahan air limbah untuk mempromosikan biosintesis lipid. Nah, ini dia. Karena kalau dia udah penuh lipidnya, dia akan masuk ke fase kematian. Nah, ini yang akan menjadi bahaya buat si alga. Nah, alga ini kan tumbuh cepat ya, dengan mengambil semua nitrogen dan fosfor yang tersedia. Lalu dia mengalami sintesis, tumbuh, dan akhirnya tumbuh besar. Akhirnya dia tidak mau makan yang terlalu banyak karena kandungan minyaknya sudah besar. Nah, disinilah mulai harus dipanen. Jadi kalau kita bilang apa ya, mungkin ya kayak hewan sapi kali ya, udah dewasa, udah besar gini-gini. Kalau kita buat lama dia hidup, malah yang ada dia mengalami ya penyakit ya. Lebih baik kita potong sekarang itu ya, jalur siklusnya hewan ya. Beda dengan manusia kan, semakin dewasa bukannya ya tidak seperti itu jalurnya. Nah, di sini ada figur berapa? Gambar 6.1. Ini adalah flow diagram dari hypothetical dari alga pakai Westwater sistemnya. Sini ada keuntungan yang berlipat ganda, bisa dicek di bawah sini. Nah, treatmentnya itu didasarkan secara sekuen ya, bertahap, didesain untuk menghasilkan yield yang lebih tinggi ya di alirannya itu diharapannya ya. Dan sini konsisten ya, suplai dari biomasa alga. Yang mereka lakukan pertama adalah air limbah primer ya. Air limbah primer ini ditambahkan ya ke yang pertama dari 3 jalur yang pendek atau dangkal di sini ya. Kita isi di sini. Yang satu ngisi satu dalam tahapan pertumbuhan, jalur ketiganya tahap panen. Jadi kalau bisa dibilang dia buat reaktor 3 kesannya. Yang pertama diisi, yang kedua itu sedang tumbuh, yang ketiga panen. Dianggapnya seperti itu. Kalau dulu saya risetnya hanya 1 reaktor, jadi ya sudah, panen setengah, siapa yang ada di bawah itu yang saya panen ya. Tidak tahu yang mana sebenarnya. Harusnya salah ya, yang dipanen tuh bukan yang di bawah, harusnya panen yang di atas. Yang saya lakukan saat itu, yang saya panen di bawah karena kerannya saya buat di bawah. Nah, terus di sini ada race keempat, mungkin untuk variasi dalam produktivitas. Lalu yang kedua di sini ya, cukup panjang ini ya. Limbah primer yang disaring kaya akan kebutuhan oksigen, BOD-nya di sini ada amonium, berarti NH4, fosfor yang terikat secara organik. Limbahnya itu dicampur dengan konsentrasi yang tinggi ya, konsentrasi tinggi dengan strain murni di sini dia bilang ya, dengan strain murni ya, dengan strain murni atau strain alga yang tumbuh di banknya si fotobioreaktor. Nah, alga di fotobioreaktor ditambahkan ke kolam ketika mereka itu udah masuk ke tahap pertumbuhan. Jadi bukan ditumbuhkan langsung sana ya. Jadi dikembangbiakan dulu di fotobioreaktor, udah masuk tahap pertumbuhan, baru dimasukkan ke dalam kolam. Ya. Terus di sini juga ada pengenceran konsentrasi alga ketika kita mau ke kolam. Di-adjust dengan cara direndahkan sampai ke fase akhir pertumbuhan sama mereka. Jadi tidak langsung pindah saja sebanyak itu ya. Nah, strain yang ideal dipilih karena kemampuannya untuk tumbuh yang cepat di air limbah disesuaikan dengan perairan setempat dan kandungan lipid yang tinggi dan daya panen. Nah, terus di siang hari alga itu memproduksi kuantitas yang lebih besar untuk oksigen, yang mana fasilitasnya oksidasi ini bervariasi dari komponen organik yang kontribut terhadap BOD. Dan selama fotosintesis, siklus fotosintesis yang berada di gelap, alga itu juga dapat mengambil berbagai senyawa organik, termasuk senyawa organik yang terdegradasi selama siklus fotosintesis yang terang. Jadi kalau malam, gimana caranya dia punya komponen organik? Ternyata di dalam kolam itu ada juga, maksudnya. Jadi kayak remahan mungkin ya bahasanya ya.
Ya, dia ngambil komponen organik yang terdegradasi yang saat fotosintesis terang tadi. Nah, ini gambarannya ya, maksudnya. Yang ketiga di sini karena pertumbuhan fase lognya itu ada di sampai 120 jam. 120 jam itu berapa hari? Hampir 3 menuju 4 harian. Biomasa alga tuh meningkat 4 kali lipat menjadi 4 kali meningkat 4 kali hingga atau mencapai 8. Nutrisinya telah diasimilasi, dibongkar sama alga, dan BOD-nya akan turun ke tingkat yang kalau kita bilang apa yang tadi treatment yang tertiary. Kan tadi dia ibaratkan treatment alga ini mirip seperti kalau limbah itu diurus di pihak secondary sama tertiary. Yang secondary tadi kan biological, yang tertiary kan pakai kimia. Jadi dengan kita pakai alga itu sebenarnya dengan sampai hari ketiga atau hari keempat ya, di sini 120 ini, itu dia BOD-nya turun sampai kayak mirip dengan level si tertiary yang pakai bahan kimia. Dan di sini waktu tinggalnya singkat di kolam terbuka, dan situ menurunkan kemungkinan kontaminasi dari ganggang yang lain atau pemangsaan zooplankton. Karena posisinya di sini kan dia sudah mulai dewasa, mulai terlihat seperti sumber makanan bagi zooplankton. Ya. Lalu di sini yang poin 4, alga dapat dipanen dengan proses separasi, ya. Dengan proses separasi di sini, dan mungkin di situ akan dilibatkan proses pengeringan, dan limbah tersier di sini dapat ya, berarti tidak terkontaminasi ya, dan disiapkan untuk beberapa bentuk penggunaan kembali air. Ya. Nah, pada titik ini ya, pada titik ini alga itu dapat tumbuh dan menghasilkan minyak mentah di sini, dan di sini kita lysis ya bahasanya, atau lysis sini ya maksudnya, untuk memisahkan kandungan lipid dari fraksi yang berair dan padat. Karena ketika menghasilkan minyak itu dia dipres ya, nanti ada ampasnya. Nah, lanjut yang kelima di sini, minyak mentah hijau posisinya di sini ya. Minyak mentah hijau itu dapat diproses ke berbagai fuel di sini ya, bahan bakar yang sama seperti minyak mentah yang diproses. Nah, jika sel dilisiskan dan hanya fraksi lipid di sini yang diisolasi, maka akan diubah setelah diisolasi itu menjadi biodiesel. Nah, dari berbagai proses secara fisika, kimia maupun proses enzimatik. Masih ada lanjutannya ya. Kalau bahan kimia yang kemarin dia pakai fraksinasi saja ya. Lalu poin yang keenam di sini, biomasa alga ini dapat berpotensi di sejumlah fitokimia yang bernilai dan dapat diekstraksi dan dimurnikan untuk penggunaan dalam industri kimia maupun personal care itu buat harian kita kali ya, perawatan pribadi ya, personal care itu ya. Dan biomasa ini juga dapat digunakan sebagai bahan baku untuk produksi polimer yang sintetik. Lalu di poin 7 ya, jika opsi sebelumnya itu tidak visible ya, sel alga yang retak dapat dimasukkan ke dalam digester untuk memproduksi metana. Jadi bahan bakar di sini ya. Nah, di sini ada yang tidak seperti lumpur aktif ya, tidak seperti material organiknya itu punya komposisi yang seragam, dan karena selnya itu sudah dilysis, degradasi dari material organik dan produksinya subsekuen dari metana itu seharusnya lebih efisien dibandingkan digester kalau digesternya kita isi dengan lumpur aktif. Ya. Lalu di sini juga ada tuntutan energi dalam proses ini dipertimbangkannya lebih kecil ya dari secondary atau tertiary treatment yang dilakukan secara konvensional. Seperti sini ada produksi energi ya yang melalui kogenerasi, itu dia lebih lewat kalau kita bilang smart grid yang itu ya, jaringan ya kalau kita bilang. Jadi bisa diubah ke energi mereka juga hasilnya. Dan CO2 yang diproduksi melalui pembakaran metana biasanya dirilis ya ke udara, dan di sini
ordernya itu meningkat ya di sini ya, ketika konsentrasinya tinggi. Nah, ini ada kebutuhan ya untuk menambahkan CO2 ke dalam air. Nah, jadi CO2-nya itu masuk itu bukan langsung diselangkan saja CO2 masuk sana, tapi dibubblingkan, karena dia harus gas ke air kan kontaknya sulit ya, jadi dibubblingkan secara cepat untuk ke arah kultur si alga tersebut. Nah, ini jadi mungkin untuk menangkap dari posisi CO2 ya, yang hasil dari luar ya, CO2 yang dari luar, dari lingkungan yang tidak diinginkan, menjadi sumber nutrien bagi pertumbuhan alga. Nah, di sini dari poin yang 9 di situ ada carbon cap, berarti nangkep lah kita bilang, atau penjualan karbon. Di sini udah ada ketentuannya dan diimplementasikan. Nah, proses ini menyediakan sebuah jalan ya untuk kita mereduksi ya jumlah karbon ya, keberadaan karbon yang ada di wastewater treatment. Ke arah sini dia bilang. Yang terakhir di sini adalah residu padatan yang hasil dari digester itu bisa dikomposkan untuk menghasilkan pupuk ya berkualitas tinggi. Tadi yang dikatakan yang waktu tadi di mana ya? Yang dia bilang pada ada fotosintesis malam dan fotosintesis pagi tadi. Yang sini ya. Di sini itu kan dia bilang ada beberapa material organik itu tidak dipakai saat itu atau jatuh ke tanah ya, bagian dasar kolam, dan diambil sama mikroalga ketika fotosintesis malam sebagai bahan sumber karbon. Nah, berarti secara tidak langsung akan ada penumpahan di bagian dasar kolam di sini ya. Nah, di sini dia katakan ini yang solid residu tadi nih, poin 11. Ya, jadi diambil sama dia komposkan jadi pupuk. Nah, fraksi liquidnya dari digester itu dapat disterilkan dan digunakan menjadi sumber nutrien dari fotobioreaktor, dijadikan bank sama dia. Jadi yang terakhir ya diambil ke arah sana. Arti kata kalau dulu sama saya buang ini dia ya, saya baru sadar ya, oh ternyata dulu kan referensinya tidak terlalu banyak seperti sekarang ya, bahkan di sini ada mix liquor, nanti mungkin akan ada istilah mother liquor. Kalau dulu di produksi di mana ya, di Nata de Coco ada istilah mother liquor, berarti mother liquor itu kayak banknya, kalau kita bilang apa ya, biang ya, kalau kita bilang biangnya. Jadi support yang terbesar itu nanti diambil dan diberikan ke bagian-bagian yang lain seperti itu. Oke, ini sampai 6.2 dulu. Minggu depan kita lanjut lagi ya. Kalian bisa baca poin-poinnya di sini ya. Yang belum di sini ya. Dari 6 ini apa saja? Seingat saya sampai 6.7 ya. Dan pertanyaan di arah sana ya. Silakan Anda bisa memahami ulang dari apa yang dibahas hari ini. Ya, itu saja dari saya. Mungkin di akhir perkuliahan ini di sore hari jam 5 saya minta catatan dari perkuliahan hari ini kirim ke email ya.